Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8C. Bagaimana kabar kalian? Hai El, Wid, Vivi. Yang lainnya silahkan open kamera anak-anak. Kate. Yang kamera tidak bermasalah silahkan open kamera ya. Oke, hai Lingga. Ya, Lilit. Jeremy. Ayo yang lainnya mana? Responnya mana kalau tidak open kamera? Silahkan berikan reaksi. Hai Mita. Oke, Tiffany dan Vivi. Jonathan. Yang lainnya mana nih? Karen. Hai Salove. Alicia itu buka kamera tapi blank kayaknya, nak. Tidak terlihat gambarnya. Ella, Maika, halo. Isaac. Jessie, Gifford. Silahkan open kamera. Karen. Oke, Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar online hari ini. Liburnya ditukar, harus jadinya besok ya. Jadi hari ini kita ada kelas matematika. Oke. Baik anak-anak, sudah siap mau ulangan hari ini? Penilaian harian? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita mulai? Tidak. Sebentar, ini ada 2 orang yang belum masuk. Yaitu si Joshua dan Giri ya. Bentar ya. Kita segera mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa anak-anak. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini kami boleh bertemu kembali via Zoom Tuhan. Ya Bapak, terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang baru daripadamu Tuhan. Sebentar lagi anak-anakmu akan mengikuti penilaian harian 1 Tuhan untuk matematika tentang pola bilangan. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anakmu Tuhan, berikanlah hikmat, kecerdasan, ketelitian, kecermatan dalam membaca, dalam memaknai dan juga mengerjakan soal-soal yang ada ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan dengan maksimal, semaksimal mungkin yang mereka bisa Tuhan. Berikan juga kejujuran untuk anak-anak boleh mengerjakannya sendiri. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan penilaian harian hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak silahkan buka LMS-nya. Sebentar. Miss show up dulu untuk penilaian hariannya. Tampilkan, ya itu sudah ditampilkan. Silahkan di refresh untuk modul LMS-nya. Kalau misalnya ada yang masih belum bisa lihat, silahkan info ke Miss ya. Jadi untuk penilaian hariannya itu ada 15 soal. Penilaian harian 1. Kemudian orat-oretnya untuk yang soal yang ada langkah penyelesaiannya, silahkan orat-oretnya di-upload sekalian di kolom orat-oret. Ya, ini anak-anak penilaian harian 1, waktunya 1 jam, ada 15 soal, tidak open book ya. Tidak open book, jujur seingatnya sendiri gimana ya. Kemudian waktunya 1 jam, orat-oretnya diupload di bagian orat-oret penilaian harian 1. Dan untuk remedi itu yang kurang dari 75, remedinya mulai jam 1 siang nanti sampai besok jam 1 siang, silahkan pilih waktu kapan kalian bisa. Oh iya, oke, sebentar.
Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Semangat. Jujur dan berintegritas ya. Kerjakan sendiri seberapa kamu ingat, seberapa kamu bisa. Terus yakin kalau sudah belajar, sudah berlatih pasti bisa ya, apalagi sudah berdoa. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengerjakan dengan jujur dan cermat penilaian hariannya ya. Kejujurannya hanya Tuhan dan kalian sendiri yang tahu. Karena lewat layar, Miss tidak bisa lihat langsung kalian bagaimana ya. Oke, baiklah anak-anak. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kelas hari ini. Mari kita berdoa anak-anak. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Anak-anak boleh mengerjakan penilaian harian pertama untuk matematika. Kami mohon kiranya Engkau yang memberkati anak-anak atas apa yang boleh mereka kerjakan, atas apa yang boleh mereka pelajari, dan sikap mereka dalam mengerjakan ulangan Tuhan, supaya boleh berguna maupun mengembangkan sikap yang baik ke depannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan pelajaran selanjutnya ke dalam kasih-Mu, kiranya Engkau yang senantiasa menuntun dan menyertai anak-anak kelas 8C Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Hari Kamis kita akan masuk ke bab baru, bab relasi dan fungsi. Ya, silahkan boleh dibaca-baca buku ataupun materi dari internet, silahkan ya. Oke, sampai jumpa lagi anak-anak. God bless you all. Silahkan berikan reaksimu. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Silakan kalian bisa mengaktifkan kamera kalian. Yuk, yang lain silakan bisa mengaktifkan kamera. Terima kasih Alicia. Oke, Stefani. Kelas 8C ya. Ayo dong, silakan. Ini banyak sekali yang nggak mengaktifkan kamera. Saya nggak bisa mulai pembelajaran anak-anak. Ayo dong. Saya tidak perlu ngomel-ngomel. Saya tidak perlu menegur kalian. Untuk kita segera mulai, saya barusan menghubungi IT sekolah kita terkait tentang LMS. Jadi nama-nama kalian sedang ditambahkan. Oke, saya akan cross check terlebih dahulu. Saya dapat info kalau kelas 8C nama-namanya sudah ditambahkan oleh Mr. Kadek. Saya akan cross check kembali ya.
Sebentar ya, karena saya harus melakukan absensi dari LMS ini. Saya absennya sekarang akan melakukan absensi di LMS. Oh, sudah ada. Oke, sudah mantap. Ya. Oke, untuk siswa yang namanya saya sebutkan, tolong mengaktifkan audio dan video ya. Bentar ya, saya minimize terlebih dahulu. Atas nama Widya Ayu Wardani Yakobus, ada? Ada, Mister. Oke. Kameranya kenapa, Nak? Widya, bisa dibantu? Halo Widya, Ya, Mister. kameranya kenapa, Nak? Nah, bisa gitu. Thank you ya. Ya, on kamera Widya ya. Velove. Adakah Velove? Hadir, Mister. Oh, kameranya kenapa Velove kok enggak on? Halo Velove. Maaf, Mister. Bentar ya, saya mau ke toilet. Oh iya. Pasek gede Pangestu Giri. Pasek gede Pangestu Giri. Panggilan ketiga Pasek gede Pangestu Giri. Tidak ada? Oke. Silakan anak-anak bisa ketua kelas bisa menghubungi Pasek gede Pangestu Giri supaya saya bisa joinkan kembali di Zoom ini ya. Sementara saya akan pindahkan dia dulu ke ruang tunggu. Berikutnya Brandon. Halo Mister, Ya, kenapa kameranya? kalau saya buka kamera itu patah-patah ntar Mister. Apanya? Ini audionya sama gambarnya. Bisa dicoba dulu? Oke, dicoba aja ya. Coba ngomong sekarang, open audio. Coba. Halo? Coba Brandon bicara. Halo Mister, Iya, oke, jelas nak. Jadi nggak ada masalah ya. Jesse? Ya, suaranya kok kecil sekali. Joshua? Ada Joshua? Tidak ada Joshua Sakari Junaidi? Apakah ada keterangan? Elijah, apakah tadi Joshua ikut pembelajaran, El? Enggak ya, oke. Givot, Aaron? Hadir, oke. Tiffany? Hadir, Oke. Oh, untuk siswa yang lain yang namanya belum saya sebut, silakan coba akses dulu LMS-nya. Ya, nama kalian sudah dijoinkan di pelajaran Mr. Andi, harusnya sudah muncul pelajaran PJOK. Ya, tolong ya semuanya cross check ya. Shalomita, tolong ya Lingga ya. Oke, Shalomita ada ya. Berikutnya Yovani, apakah ada Yovani? Yovani audio atau videonya nak? Bisa dibantu? Yovani apakah bisa dibantu video atau audionya? Oke, berikutnya Lingga. Hadir, Mister. Oke, terima kasih. Berikutnya Elijah.
Hadir, Mister. Oke, berikutnya Putu Satwika Laika. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Kathleen Amanda. Hadir, Mister. Ya, berikutnya Rafaela. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Jonathan. Oke, berikutnya Isaac. Hadir. Isaac, kameranya Isaac. Halo Isaac, silakan kameranya. Halo Isaac. Oke, saya akan pindahkan ya. Kalau nggak merespon panggilan Mr. Andi, akan saya pindahkan langsung ke ruang tunggu. Berikutnya atas nama Stephanie Victoria. Ada? Hadir, Mister. Stephanie masih kendala di kamera ya? Iya, ntar mati kalau misalnya saya nyalain kameranya. Mati apa perangkatnya atau jaringan internetnya? HP saya ntar mati. Nge-lag habis itu mati. Oh, pakai HP ya? Iya, Nggak pakai laptop? enggak. Terus nanti mengerjakan latihan-latihan soal di LMS gimana, Nak? Pakai HP. Oh, oke. Alicia? Hadir, Sir. Oke. Karen? Ada Karen Lovely Wijaya? Tidak ada ya? Oke. Jadi ada ini Joshua tidak masuk. Terus Pasek Gede Pangestu Giri tidak ada merespon. Ya. Terus tanpa keterangan. Oke, Yovani. Oke, saya catat terlebih dahulu ini siswa yang nggak bisa masuk. Karen Lovely Alpha. Ya, silakan semua siswa buka LMS-nya. Ya, saya minta semua siswa sudah membuka LMS-nya. Dibuka LMS materi pembelajaran PJOK. Kalian bersiap-siap mengerjakan latihan soal permainan olahraga bola basket. Ya, apakah sudah ada semuanya di LMS kalian? Gifford, tolong on kamera. Jeremy on kamera. Karena saya tahu kalian bisa on kamera ini, ya. Nah, terus yang kedua, silakan posisikan kamera kalian terlihat sampai dengan batas bahu. Nah, sampai batas bahunya terlihat. Gifford, tolong perbaiki kamera. Ya, ini sudah diinformasikan jauh-jauh hari ya. Tolong posisikan kamera bisa terlihat. Thank you. Shalomita yang sudah oke kameranya. Rafaela sudah oke. Widya sudah oke. Kathleen bisa lebih turun lagi. Jeremy sudah oke. Jonathan sudah oke. Jesse sudah sangat oke. Ya bagus. Elijah bagus. Yuk yang lain yuk. Saya tunggu. Gifford, Velove, Laika, Lingga. Ini bisa semua ini kameranya. Tiffany. Nah. Oke. Mr. Adi mau tanya lagi, apakah sudah bisa mengakses semua LMS-nya? Apakah sudah ada latihan soalnya, Nana? Sudah ada ya, tolong berikan reaction ya. Oke, kalau sudah ada, sekarang kalian akan Mr. Adi minta untuk mengerjakan latihan soal ini. Ya.
Nah, kuis ini kalian bisa kerjakan sebanyak 3 kali pengerjaan, ya. Pengerjaannya sebanyak 3 kali. Selama mengerjakan kuis, kalian tidak boleh keluar dari Zoom. Off-kan kamera di Zoom silahkan, tetapi tidak boleh keluar dari Zoom. Karena saya akan memantau aktivitas mengerjakan kalian. Oke, dan saya akan memberikan informasi terkait nilai yang kalian dapatkan apabila kalian harus mengulang. Jadi nilai minimal adalah 75. Kalau nilai di bawah 75, Mr. Andi minta untuk mengulang. Ya, mengulang dalam mengerjakan latihan ini. Oke. Ya. Jadi kalau yang nilainya di bawah 75, nanti kalian ulang mengerjakan. Jadi 3 kali kesempatan mengerjakan dengan nilai minimal adalah 75. Oke anak-anak ya. Bisa dipahami ya. Untuk kalian yang sudah mengerjakan di LMS dan nilainya tidak keluar, jangan bingung. Jangan panik. Kalian bisa boleh VLOV. Kalau sudah 75 dan mau mengerjakan lagi boleh, silahkan. Ya. Untuk kalian yang nilainya tidak keluar di LMS, kalian cukup close dulu dari aplikasi LMS-nya. Nanti kalian masuk lagi atau refresh. Ya, kalau enggak kalian ketik di kolom chat, Mr. Andi nilai saya berapa? Nilai saya enggak keluar, Mister. Seperti itu. Ya, tolong ya. Elijah, tolong ditanyakan Isaac sama Pangestu Giri, apakah mau ikut pembelajaran atau tidak? Ya El ya, tolong ya El, bantuannya ya El. Kalau mau ikut, ikutin pelajaran dengan baik. Oke, silakan selamat mengerjakan. Nanti kita komunikasi lewat kolom chat. Kalau yang mau buka audio boleh, Mr. Andi standby di kelas ini. Ya, silakan. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 8C. Halo, hai, halo. Apa kabar semuanya? Bisa dengar suara Miss Diani? Iya, open kamera. Iya, thank you El, sudah langsung open kamera. Iya, halo Karen. Selamat pagi. Halo Jonathan, selamat pagi. Ya, anak-anak, kita akan mulai pelajaran agama dan budi pekerti pagi hari ini ya. Ayo, silakan open kamera ya. Oke, Stephanie, ya. Oke, Alicia sudah info lewat kolom chat. Baik, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini minta kesediaan Karen untuk pimpin kita dalam doa. Ayo anak-anak, kita berdoa dulu. Silakan Karen. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai pelajaran. Kamu Tuhan berkati kami agar bisa mengerti pelajaran yang diberikan Tuhan. Berkati juga Miss Yani agar bisa mengajar kami dengan baik Tuhan. Amin. Amin. Thank you Karen sudah berdoa untuk kita semua ya. Baik, anak-anak siapkan lembar observasi seperti biasa ya. Filenya sudah kalian simpan untuk penilaian diri. Ya. Oke, masih ingat untuk lembar observasinya? Sudah di sini tampilkan diri. Sudah share screen ya. Lembar observasi yang nantinya kalian isi setiap kita melakukan kegiatan. Nah, untuk poin pertama tadi sudah dilakukan, boleh diberikan centang pada kolom ya. Kemudian hari ini juga centang di poin yang kedua, mengikuti kegiatan pembelajaran tepat waktu. Di sini akan absen satu persatu ya. Kemudian untuk poin ke-10 juga bisa dicentang hari ini karena hari ini kita akan melakukan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas yang ketiga. Tapi untuk yang poin ke-10 ini nanti Miss ini beri kesempatan pada beberapa siswa ya.
Untuk yang saat ini bisa diisi poin 1, kemudian poin 2, karena Miss ini akan absen sebentar lagi. Tolong yang Miss ini panggil namanya, kalian langsung aktifkan audionya ya, kemudian jawab hadir gitu ya nak ya. Oke ya, untuk kelas 8C. Di sini panggil namanya ya. Alicia Lori Chandra. Hadir, Miss. Iya. Kemudian Brandon Jeremy Halim. Hadir. Oke. Kemudian selanjutnya Elijah Emmanuel Prasetya. Hadir, Miss. Oke. Kemudian Giver Aaron Kusuma. Iya. Selanjutnya Isaac Immanuel Tanaya. Hadir, Miss. Iya. Selanjutnya Jesse Shalomita Hutahean. Oke, selanjutnya Jonathan Sanjaya Sudibyo. Oke, selanjutnya Joshua Sakara Junaidi. Sakit, Miss. Oh iya, oke. Thank you El, sudah infokan. Sedang sakit. Kemudian Kaitlin Amanda Putri Dianto. Hadir, Miss. Iya, selanjutnya Karen Lovely Wijaya. Hadir, Miss. Ya, Lingga Prasasti Pasaribu. Hadir, Miss. Ya, Pase Gede Pangestu Giri. Sekali lagi, Pase Gede Pangestu Giri. Sekali lagi, Pase Gede Pangestu Giri. Oke, kita lewati dulu ya. Selanjutnya Putu Satwika Leika Putri. Hadir, Miss. Iya. Kemudian Rafaela. Hadir, Miss. Iya. Kemudian Shalom Mita Arya Limanto. Hadir, Miss. Iya. Selanjutnya Stephanie Victoria Tiranda. Hadir, Miss. Ya, selanjutnya Tiffany Lim. Hadir, Miss. Ya. Selanjutnya Velof Keisa Christian. Hadir, Miss. Ya. Kemudian Widya Ayu Wardani Yakobus. Hadir, Miss. Ya. Selanjutnya Yovani Olivia. Sekali lagi, Yovani. Iya, terima kasih Yovani. Oke, sekali lagi Miss Yani panggil, Pase Gede Pangestu Giri. Oke, tidak ada, iya. Baik, anak-anak boleh cantumkan untuk lembar observasi ya. Kalian centang di kolom ya untuk yang nomor 2. Baik. Seperti yang sudah Miss Yani infokan sebelumnya, Miss Yani pernah umumkan kalau kegiatan selanjutnya adalah di hari Kamis ya, karena sebelumnya itu di hari Selasa, yaitu hari ini, tanggal 10 Agustus itu tanggal merah. Tapi ternyata ada perubahan untuk hari libur, dari pusat sudah mengumumkan ada perubahan untuk libur, ditunda gitu ya, diundur menjadi tanggal 11 besok. Jadi hari ini tetap masuk. Nah, karena minggu sebelumnya sudah Miss Yani umumkan hari Kamis untuk melakukan kegiatan, jadi dimajukan hari ini ya untuk menyelesaikan aktivitas yang ketiga. Baik, anak-anak silahkan login ke LMS Unas Daud. Sudah? Login ke LMS Unas Daud sudah? Tolong beri reaction. Ya, langsung Jonathan nih, mantap. Sudah langsung beri reaction thumbs up. Sudah, Miss? Oke. Ya, Velo, Rafaela, Catherine sudah. Anak-anakku yang lain sudah join kah? Karen sudah, Yovani sudah, ya, Jesse sudah. Ya, baik anak-anak, kalau kalian sudah login, kalian akan melihat tampilan seperti berikut. Oke, sudah? Kemudian kalian lihat aktivitas 3, yaitu mengenai pengharapan. Diklik.
Iya, kemudian kalian lihat ada filenya dalam bentuk Word di sana. Kalian bisa klik ya, saat kalian klik itu sudah langsung secara otomatis ya terunduh. Nah, kalian siapkan Alkitab sesuai dengan petunjuk yang ada pada aktivitas 3 tersebut ya. Sebentar, Miss Yani jelaskan sebentar. Kalau sudah kalian klik, kemudian akan muncul seperti ini filenya. Ya. Ingat menuliskan nama, kemudian kelas dan semester ya. Hari ini kan untuk sekarang semester 1 ya. Nah, mengenai aktivitas yang ketiga mengenai pengharapan, petunjuknya di sini kalian siapkan Alkitab ya, boleh Alkitab dalam bentuk buku ataupun Alkitab elektronik silahkan. Nanti kalian baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Oke, anak-anak dibaca terlebih dahulu. Setelah kalian membacanya, kemudian jawab beberapa pertanyaan berikut ya, A sampai D dan ada yang nomor 3. Karena ini filenya dalam bentuk Word, kalian langsung bisa ketikkan jawabannya ya anak-anak ya. Jadi sesuai dengan Kejadian 23 ayat 1 sampai 19, kalian tuliskan tokoh yang tercantum dan yang tertulis di dalam kitab tersebut, siapa saja. Kemudian apa yang terjadi ya dari kisah tersebut kalian tuliskan secara ringkas ya. Kemudian tuliskan pengharapan dari tokoh tersebut. Apa yang menjadi pengharapan dari tokoh tersebut dituliskan di sini. Kemudian bagaimana cara tokoh tersebut mempertahankan iman percayanya. Itu kalian tuliskan, sesuaikan dengan yang tertulis di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kemudian setelah selesai, kalian tuliskan kesimpulan berdasarkan pembacaan kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, apabila kalian sudah menyelesaikannya, ya, kemudian file tersebut, ya, kalian kirimkan ke LMS Tunas Daud ya, ini diklik tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Kemudian tugas kalian terkumpul. Pengumpulannya adalah hari ini ya, tanggal 10 Agustus 2021. Jadi ada waktu saat ini mengerjakannya selama Zoom kelas ini ya. Setelah itu kalian gunakan waktu dengan baik, setelah itu dikumpulkan tugasnya ya, supaya tidak menumpuk ya anak-anak ya. Kemudian nanti ada beberapa siswa sebagai perwakilan untuk menyampaikannya secara lisan. Nah, untuk yang menyampaikan secara lisan ini, nanti kalau sudah diberikan kesempatan boleh mengisi, kalau sudah selesai menyampaikan secara lisan, boleh mengisi lembar observasi di poin yang ke-10 ya. Berani menyampaikan pendapat, berikan tanda centang di kolom iya. Oke, ada pertanyaan? Jesse bertanya untuk lembar observasinya belum dikumpulkan nak, masih disimpan dulu ya filenya itu, nanti setiap pertemuan Jesse isi ya untuk menilai diri sendiri ya. Miss Yani juga punya lembar observasi, juga Miss Yani melakukan penilaian juga ya. Ini jadi Jesse mengisinya setiap kali pertemuan ya nak ya. Nanti kalau Jesse punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat, nanti Jesse boleh memberikan tanda centang di nomor 10 ya Jesse. Oke nak? Ya. Nah, untuk anak-anakku jangan khawatir, nanti kalian pasti memiliki kesempatan dalam menyampaikan pendapat kalian. Atau kalian bisa langsung, Miss, berikan kesempatan itu pada saya sekarang. Oke, boleh. Dan Miss Yani akan berikan untuk seluruh siswa. Supaya kalian bisa mengisi untuk penilaian dirinya di kolom 10, di nomor poin 10. Oke ya, semua akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Sip, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah jelas? Baik anak-anakku, penuh semangat, selesaikan tugas kalian hari ini, Tuhan memberkati. Halo anak-anakku, bagaimana? Apakah sudah selesai? Kalau dilihat di LMS, misalnya sempat lihat, ada beberapa siswa yang sudah menyelesaikannya dan sudah mengumpulkannya. Sebentar ya, udah misalnya share screen untuk kita lihat bersama-sama. Sebentar ya anak-anak. Ya, ada 10 siswa yang sudah mengumpulkan. Wow, luar biasa.
Tapi untuk yang masih mengerjakan, tenang ya, masih ada waktu. Jangan buru-buru ternyata salah. Ya, jangan sampai seperti itu, diamati dulu pertanyaannya, kemudian kalian menjawab. Jawabannya sesuaikan dengan apa yang ditanyakan ya, anak-anak ya. Baca dengan baik, dengan teliti. Ya, kemudian ingat menuliskan nama, ingat menuliskan kelas ya. Kalian adalah anak-anak kelas 8C, jadi dituliskan kelas 8C. Baik, yang sudah mengumpulkan Isaac sudah, Jesse sudah mengumpulkan, Jonathan, kemudian Kaitlin, Karen, El sudah ya, Giovanni, Brandon, Lingga, Velov. Luar biasa, terima kasih anak-anak yang sudah mengumpulkan. Kita lihat lagi. Iya. Oke. Yang sudah Isaac, Jesse, Jonathan, Kaitlin, Karen, El, Giovanni, Brandon, Lingga, dan Velov. Untuk yang belum, ayo semangat anak-anak. Diselesaikan hari ini ya. Kemudian dikumpulkan hari ini juga. Baik. Miss Yeni ingin berikan kesempatan buat anak-anakku yang sudah selesai ya menyampaikan pendapat kalian berdasarkan apa yang sudah kalian baca ya dari kitab Kejadian dan apa yang sudah tertulis, yang sudah kalian tuliskan pada aktivitas ketiga. Oke, sebelum Miss Yeni panggil, Miss Yeni beri kesempatan dulu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Nanti kalau sudah selesai menyampaikan pendapat, bisa mengisi lembar observasi untuk yang nomor 10. Sebentar, lembar observasinya. Sebentar, di sini. Ini ya. Tunggu dulu, nak. Lembar observasi. Iya, ini ya. Nanti bisa mengisi untuk yang nomor 7, yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu, beri centang di kolom iya. Kemudian nomor 8, ya, bersikap sopan santun saat berbicara menyampaikan pendapat. Kemudian yang nomor 10, berani menyampaikan pendapat. Itu nanti, jadi dari 3 poin itu nanti kalian isi di kolom iya. Bisa diberi tanda centang, ya. Oke, anak-anak silakan yang ingin menyampaikan pendapat. Kalau tidak, Miss ini panggil ya, namanya ya. Baik, Miss Jenny ingin mendengar suara dari pendapat dari sebentar, Miss ini lihat dulu yang sudah selesai. Jessie Salomita Hutahean. Halo Jessie. Halo Miss. Iya, Jessie. Oke. Tunggu ya Miss. Iya. Baik, ini Jessie sudah selesai. Miss ini juga sudah lihat nih aktivitas 3 yang Jessie kerjakan ya. Untuk pertanyaan yang A, sebutkan tokoh-tokoh yang tertulis pada kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kemudian apakah yang terjadi dalam kisah yang tertulis pada kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kemudian yang C, tuliskan pengharapan dari tokoh tersebut. Apa yang diharapkannya? Ya, kemudian untuk yang D, bagaimana cara tokoh tersebut mempertahankan iman percayanya. Kemudian untuk yang nomor 3, menuliskan kesimpulan berdasarkan pembacaan kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Baik, silakan Jessie. Jessie jawab semuanya ya? Iya, apa yang sudah Jessie tuliskan? Oke Miss. Ya. Tokoh-tokoh yang tertulis itu ada Tuhan, Abraham, Ishak, dan 2 orang bujang. Habis itu yang terjadi dalam kisah itu Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya yaitu Ishak sebagai korban bakaran di salah satu gunung. Ishak adalah anak tunggal yang dikasihi oleh Abraham.
Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham lalu berangkat ke tempat yang dikatakannya, yaitu yang dikatakan Tuhan. Pergilah Abraham bersama anaknya itu. Lalu mereka sampai, dan Abraham pun mendirikan mezbah dan mengikat Ishak di situ. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangan Ishak dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tuhan pun melarang Abraham membunuh anaknya tersebut. Dan Tuhan memberi mereka seekor domba jantan. Tuhan pun mengetahui bahwa Abraham takut akan Allah dan tidak segan-segan memberikan anaknya yang tunggal itu. Lalu Abraham pun diberkati oleh Tuhan. Habis itu pengharapan dari tokoh tersebut percaya rancangan yang Tuhan berikan. Bagaimana cara tokoh tersebut mempertahankan iman percayanya? Dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan korban bakaran tersebut. Tuliskan kesimpulan berdasarkan pembacaan kitab Kejadian itu, selalu percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan merancang semuanya dengan baik. Walaupun terlihat buruk di mata kita, tetapi Tuhan tahu itu yang terbaik buat kita. Terima kasih Jessie. Iya, lembar observasinya boleh diisi ya. Silahkan Jessie mengisi untuk yang beri tanda centang di kolom ya untuk yang nomor 7, kemudian 8 dan 10 ya. Thank you Jessie. Iya. Baik, Miss Yani beri kesempatan selain Jessie ada yang ingin menyampaikan pendapatmu mengenai apa yang sudah kalian kerjakan dalam aktivitas 3? Sebelum Miss Yani tunjuk nih, boleh Miss saya aja gitu. Silahkan. Ada yang ingin menyampaikan, nanti kalian bisa mengisi kolom lembar observasi untuk penilaian diri. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Oh, Widya, mantap. Silahkan Widya. Luar biasa Widya. Silahkan. Dari yang ayah, Miss. Iya. Sebutkan tokoh-tokohnya itu Abraham, Ishak, dan kedua bujangnya. Terus yang B itu Tuhan menguji coba kepercayaan Abraham dengan mengorbankan anaknya. Iya. Terus yang C pengharapan untuk diberkati keturunannya. Terus yang D tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terus yang ketiga juga kah? Kesimpulannya? Tuhan menguji kepercayaan Abraham dengan menyuruhnya untuk mengorbankan anaknya, dan dengan kepercayaan Abraham, Tuhan menggantikan korbannya dengan domba yang tersesat di belukar. Ya, thank you Widya. Jawabannya singkat ya. Baik, boleh mengisi lembar observasi. Baik anak-anak mengenai pengharapan ya, setelah dibaca secara keseluruhan mengenai kisah Abraham di mana Abraham diminta oleh Tuhan menuju ke tanah Moria untuk mempersembahkan putranya, apa yang menjadi pengharapannya pada saat dia akan mempersembahkan putranya? Kalian bisa teliti kembali yang menjadi pengharapan Abraham itu sebetulnya apa pada saat dia diuji imannya ya untuk mempersembahkan putranya. Apa yang menjadi pengharapan Abraham? Oh, apakah dia akan mempersembahkan putranya? Apa yang menjadi harapannya? Sebetulnya itu tersirat ya pada saat bisa kalian perhatikan pada saat Ishak bertanya, di sini sudah ada kayu api, di sini juga sudah ada api, di sini juga sudah ada pisau, sudah ada mezbah yang akan digunakan untuk mempersembahkan korban. Di mana dombanya ayah? Nah, sebetulnya apa yang timbul dari pertanyaan Ishak, kemudian apa yang menjadi jawaban Abraham, itu sebetulnya pengharapan Abraham. Secara tersirat kita bisa mengetahui apa yang diharapkan. Oke? Ya. Thank you buat anak-anakku yang sudah berpendapat, luar biasa. Kalian berani mengungkapkan pendapat. Miss Yani,
beri kesempatan buat anak-anakku yang lainnya. Silahkan untuk Widya dan Jesse sudah. Untuk Widya dan Jesse boleh mengisi lembar observasi. Silahkan kalian isi ya. Nomor 7, 8, dan 10. Oke, untuk 2 cewek sudah nih. Anak-anakku yang cowok bagaimana? Perlu Miss ini panggilkah nama kalian? Masih malu-malu? Ya, baiklah Miss ini panggil namanya ya. Miss ini ingin dengarkan suara Brandon. Halo Brandon. Halo Brandon, bisa dengar suara Miss Yani? Halo Brandon. Brandon tidak ada? Oke, baik selanjutnya coba Miss Yani panggil L. Halo L. Ya, L pas angkat tangan nih. Ya, mantap L. Silakan L. Sebutkan tokoh-tokoh yang tertulis pada Alkitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ada Abraham, Ishak, Tuhan, dan 2 bujang. Oke, lengkap. Ya. Apa yang terjadi dalam kisah yang tertulis pada kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19? Abraham rela mengorbankan Ishak untuk taat kepada Tuhan dan iman Abraham diuji. Ya. Tuliskan penerapan dari tokoh tersebut. Abraham tidak ingin Ishak dikorbankan. Bagaimana cara tokoh tersebut mempertahankan iman percayanya? Abraham percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menyediakan domba untuk dikorbankan selain Ishak. Oke. Tuliskan kesimpulanmu berdasarkan pembacaan kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Iman Abraham diuji dan Abraham rela mengorbankan Ishak anak tunggalnya untuk dikorbankan taat kepada Tuhan. Ya, sudah. Thank you, El. Ya, intinya walaupun ada sebetulnya berat hati tapi dia taat gitu ya, karena yakin Tuhan yang menyediakan. Gitu ya. Baik, terima kasih El. Selanjutnya 2 cewek sudah. 1 lagi untuk yang cowok. Miss Yani ingin mendengar suara siapa ya yang sudah selesai? Oh, Isaac. Halo Isaac. Bisa dengar suara Miss Yani, Nak? Ya, Miss. Iya. Silahkan apa yang sudah dikerjakan, silahkan sampaikan secara lisan. Yang pertama, orang-orang yang ada di ceritanya itu ada Allah, Abraham, Ishak, 2 orang bujang, sama malaikat Tuhan. Habis itu ceritanya singkat itu, Allah menguji kesetiaan harap Abraham dengan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, di tanah Moria. Abraham pun melakukannya. Di saat Abraham mau menyembelih Ishak, dia dihentikan oleh Tuhan dan memberkati keturunan Abraham karena Abraham taat kepada Tuhan. Artinya Allah taat kepada Tuhan, dia tetap percaya. Terus nomor 3, kesimpulannya kita tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan Abraham, Nak? Aku lupa itunya apa arti pengharapannya. Jadi Ya, yang Ishak tulis apa? Tadi Miss ini maaf sempat terlewatkan. Yang Ishak tulis apa yang jadi pengharapan? Abraham taat kepada Tuhan. Oh, Abraham taat. Oke, thank you, Nak. Pengharapannya, ya. Baik, ya, untuk sebentar, Miss ini lihat dulu.
Satu lagi ya. Satu lagi. Yovani, adakah Yovani? Halo Yovani. Halo, Yovani bisa dengar suara Miss Yani? Oke, baik. Satu lagi. Oke, Yovani. Oh, mic-nya bermasalah ya. Oke, Yovani, terima kasih sudah diinfo ya. Baik, satu lagi, Miss Yani ingin mendengar suara Lingga. Halo Lingga, bisa sampaikan secara lisan apa yang sudah Lingga kerjakan? Halo Miss. Iya, halo Nak, silahkan. Sebutkan tokoh-tokoh yang tertulis pada kitab Kejadian 22 ayat 1-19, Abraham, Ishak, Tuhan Allah, dan dua bujang. Lalu apakah yang terjadi dalam kisah yang tertulis pada kitab Kejadian? Allah mencobai Abraham dengan memerintahkannya untuk mengorbankan anaknya sebagai kurban bakaran. Lalu tuliskan pengharapan dari tokoh tersebut, Tuhan akan menyediakan anak domba untuk kurban bakarannya. Lalu yang D, bagaimana cara tokoh tersebut mempertahankan iman percayanya dengan tetap percaya pada Tuhan Allah bahwa segala yang diperintahkannya pasti ada tujuannya. Lalu yang ketiga, tuliskan kesimpulanmu berdasarkan pembacaan kitab Kejadian. Taati perintah-perintah Tuhan, tetap jaga iman percayamu, maka Tuhan akan memberikan ganjaran dan hidup kita akan senantiasa diberkati Tuhan. Luar biasa. Thank you. Lingga, ya untuk jawaban Lingga lebih spesifik lagi ya mengenai pengharapan dari Abraham. Yaitu dari apa yang ditanyakan oleh anaknya, Abraham itu menjawab, Tuhan yang menyediakan. Jadi harapan dari Abraham itu sudah tersirat pada kata-kata Tuhan yang menyediakan, artinya dia berharap ada domba, ada mujizat yang terjadi. Itu ya anak-anak ya, ada domba yang disiapkan Tuhan sebagai pengganti Ishak. Ya, jadi Lingga sudah menyebutkan ya. Jadi harapan dari Abraham itu sudah terucap dari apa yang dia katakan, bahwasanya Tuhan yang menyediakan. Ya, thank you Lingga. Nah, kemudian misalnya koreksi sedikit Nak mengenai dicobai, gunakan kata ujian ya Nak ya. Sama halnya seperti kita mau naik kelas, kita mendapatkan ujian kenaikan kelas. Sama halnya seperti yang dialami oleh Abraham, sama halnya yang kita hadapi selama ada di dunia ini, menghadapi ujian gitu ya. Jadi sebetulnya Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dan Tuhan sedang menguji iman Abraham. Jadi kita koreksi sedikit ya anak-anak, pakai kata ujian. Ujian kenaikan kelas seperti itu ya. Jadi Tuhan menguji iman Abraham. Ya, untuk pengharapan dari Abraham adalah tetap berharap kepada Tuhan yang melakukan mujizat dan Tuhan yang menyediakan apa yang dibutuhkan. Tuhan yang menyediakan korban bakaran. Menjadi pengharapan Abraham dan pengharapannya itu didasarkan atas iman percaya. Terima kasih anak-anak. Baik yang sudah menyampaikan pendapat silahkan mengisi lembar observasi. Nah lembar observasinya untuk penilaian diri ya anak-anak, kalian simpan dulu filenya. Nanti Miss Yani akan infokan kapan waktunya kalian mengumpulkan lembar observasi tersebut ya. Jadi tolong jangan dihilangkan ya, disimpan dengan baik setiap pertemuan kalian bisa mengisinya. Kemudian nanti akan dikumpulkan file kalian tersebut. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini sudah ada beberapa siswa yang menyampaikan pendapatnya luar biasa. Kita lihat dulu siapa yang sudah menyelesaikan. Sini harapkan untuk anak-anakku kelas 8C tidak ada yang terlambat mengumpulkan tugas ya Nak ya. Kita lihat kembali. Oke. Yang sudah mengumpulkan Isa, kemudian Jesse, Jonathan, Caitlin, Karen, L, kemudian Shalomita, Stephanie, Yovani, Brandon, Lingga, Fellow, Widya sudah mengumpulkan. Terima kasih. Untuk yang belum mengumpulkan, ingat hari ini pengumpulannya ya.
Jangan sampai terlambat. Nah, baik anak, ya, thank you Jessie. Baik anak-anak, Miss Yeni masih beri kesempatan satu lagi dari siswa yang ingin mengungkapkan pendapat. Oke, masih ada? Tidak ada? Sudah cukup? Yang hari ini sudah mengisi lembar observasi dan sudah berpendapat Jessie, Widya, Esa, L, kemudian Lingga. Ya. Oke, masih ada satu lagi. Di sini beri kesempatan. Tidak ada? Sudah cukup? Sudah cukup? Atau Miss ini panggil namanya? OL langsung udah Miss, cukup. Satu lagi ya, satu siswa lagi ya. Miss ini ingin mendengar suara Velov. Halo. Velov, bisa dengar Miss ini? Velov, halo nak. Tidak ada Velov? Kemanakah? Halo, bisa dengarkan suara Miss ini? Apakah suara Miss ini terdengar? Oke, terlewat ya. Satu lagi, kita mau dengarkan suara dari Jeremy. Halo Jeremy. Halo Jeremy. Halo Miss. Halo. Sudah selesaikah tugasmu nak yang aktivitas 3? Sudah. Iya, coba disampaikan secara lisan. Ya, silahkan. Halo. Halo Miss. Sudah kedengeran? Ada kendala nak? Oke, mungkin ada kendala. Ada kendala, Brandon Jeremy? Oke, mungkin ada kendala ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 kita harus mengakhirinya ya anak-anak. Baik, Miss Yani ingatkan untuk pertemuan berikutnya yaitu hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 ya. Kita akan mengerjakan proyek anak-anak. Pertemuan sebelumnya Miss ini sudah sampaikan akan mengerjakan proyek mengenai simbol pengharapan. Ya, kalau kalian lihat di modulnya, oke, pada modul, sebentar, Miss ini share screen terlebih dahulu untuk mengingat kembali ya. Ya. Sebentar. Ya, ini anak-anak. Ya, kita akan membuat proyek tentang pengharapan di dalam Kristus. Pertemuan sebelumnya, Miss ini sudah sampaikan supaya dipersiapkan. Kalian boleh menentukan simbol yang cocok untuk pengharapanmu akan masa depan. Sebelumnya Miss ini pernah mengambil contoh berdasarkan yang tertulis di dalam Alkitab, pengharapan itu disimbolkan dengan sauh atau jangkar yang kuat. Gitu ya. Jadi sauh itu adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, kalian bisa menentukan simbol selain sauh atau selain jangkar tersebut. Carilah simbol untuk pengharapanmu akan masa depan. Kemudian di hari Kamis nanti kita akan bersama-sama mengerjakan simbol yang sudah kita tentukan untuk pengharapan kita di masa depan ya anak-anak ya. Kemudian kalian nanti diminta untuk menggambar
Ya, menggambar apa yang menjadi simbol pengharapanmu tersebut. Ya, siapkan buku gambar, kemudian siapkan alat tulis, kemudian perlengkapan yang diperlukan untuk nantinya membuat simbolmu itu terlihat menarik. Ya, boleh berkreasi. Kemudian kalau sudah selesai untuk proyek tersebut dikumpulkan di LMS Sunas Daud. Jadi dalam satu hari di hari Kamis itu di jam pelajaran agama dan budi pekerti kita bersama-sama menyelesaikan simbol pengharapan yang sudah kita tentukan. Ya, kemudian di hari berikutnya, kalau hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 17 ya, 17 Agustus tanggal merah, berarti tidak bisa melakukannya di hari Selasa. Mulai di hari Kamis tanggal 19 Agustus kita mulai untuk presentasi mengenai simbol pengharapan yang sudah kalian tentukan. Jadi nanti bersama-sama misalnya akan tampilkan ya yang ada di LMS Sunas Daud, proyek kalian ditampilkan, nanti kalian jelaskan simbol yang sudah kalian buat tersebut. Mengapa alasannya memilih simbol tersebut sebagai simbol pengharapanmu, kalian harus berikan alasannya. Kemudian makna dari simbol itu apa, kalian sampaikan. Apa pengharapanmu, sampaikan. Kemudian hubungkan simbol yang sudah kalian kerjakan itu dengan pengharapan di dalam Kristus. Gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Halo, sudah jelas? Tolong beri reaction, thumbs up kalau sudah jelas. Iya, terima kasih. Iya. Berarti kalian nggak bingung ya mengenai yang proyek untuk aktivitas keempat ini? Tidak membingungkan, bisa dipahami ya? Baik, boleh kalian tentukan simbol yang akan kalian buat nanti di hari Kamis. Terima kasih anak-anak. Kita tutup dengan doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami untuk kami boleh menyelesaikan aktivitas yang ketiga dan kami sudah mengumpulkannya di LMS Sunas Daud. Untuk hari berikutnya di hari Kamis nanti kami akan menyelesaikan proyek kami mengenai simbol pengharapan, biar Tuhan yang memberikan hikmat sehingga kami boleh menyelesaikannya dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini, misi diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih, Miss. Terima kasih Widya, terima kasih anak-anakku semua. Selamat siang, anak-anak kelas 8C. Berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 ya. Bagaimana kabar anak-anak di kelas 8C? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, ya, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan salam panganjali umat. Ya, Om Swastiastu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Jadi seperti biasa, silakan anak-anak aktifkan kamera terlebih dahulu. Miss akan melakukan presensi. Jadi nama yang Miss panggil, silakan diaktifkan juga mikrofonnya dan dijawab, nggih Miss tiang hadir. Itu ya. Jadi sekali lagi, nama yang Miss panggil diaktifkan mikrofon dan dijawab, nggih Miss tiang hadir. Ya, jadi ini ada beberapa anak yang izin di kolom chat tidak mengaktifkan kamera karena ada kendala. Baik, tidak apa, Miss permaklumi. Tapi bagi yang tidak ada kendala, yang semuanya baik-baik saja, silahkan diaktifkan ya. Karen, Lingga, Jeremy, Kathleen, Velove, Giovanni, Tiffany, Stefani,
Stefani ada kendala, Isaac ya. Ya, baik. Kita mulai. Alicia Lori. Ya, Miss, yang hadir. Iya. Jantos. Tunggu sebentar. Brandon. Brandon, halo. Nggih, Miss yang hadir. Nggih. Elijah. Nggih, Miss, yang hadir. Gifford. Gifford. Gifford tidak ada. Ishak. Nggih, Miss, yang hadir. Jesse, Shalomita. Nggih, Miss, yang hadir. Jonathan Senjaya. Joshua. Joshua Sakare. Halo Joshua. Ada di sini Joshua. Dia sakit, Miss. Sakit. Oke, baik. Kathleen. Miss yang hadir. Karen. Miss, yang hadir. Lingga Prasasti. Inggih Miss yang hadir. Pasak Gede Pangestu. Pasak Gede Pangestu. Putu Satwika. Hadir, Miss. Nggih Miss yang hadir ya. Satwika. Rafaela. Shalomita. Nggih, Miss, yang hadir. Stefani. Nggih, Miss, yang hadir. Tiffany. Dia, Miss, yang hadir. Velovekesia. Dia, Miss, yang hadir. Widya Ayu Wardani. Ya, Miss, yang hadir. Giovanni Olivia. Nggih, yang hadir. Ya, baik. Terima kasih. Anak-anak, silakan sekarang anak-anak akses dulu LMS. Ya, silakan akses LMS terlebih dahulu. Dicari mata pelajaran bahasa Bali, kemudian di-download di topik ya, silakan dicari topik Pidarte Bahasa Bali, kemudian di situ dibuka lagi ada modul Bahasa Bali kelas 8. Ya, silakan dibuka dulu, kita hari ini belajar dari modul tersebut. Ya, Miss berikan waktu kurang lebih 3 menit untuk mengakses. Silakan ya. Jadi sekali lagi silakan anak-anak buka LMS masing-masing, dicari mata pelajaran bahasa Bali, kemudian dibuka di topik Pidarte Bahasa Bali. Ya, jadi di situ di dalamnya ada modul bahasa Bali kelas 8 yang dalam bentuk Word. Ya, silahkan itu di-download. Jadi hari ini kita belajar dari modul tersebut. Ya, silahkan 3 menit ya. Nanti yang sudah mengakses, yang sudah bisa buka, tolong kirim tanda oke. Ya, Elijah sudah. Jonathan, Jesse, Kathleen, Widya sudah. Baik, terima kasih. Yang lain, Shalomita, Karen, Rafaela, Stefani sudah. Ya, yang lain Miss tunggu lagi 2 menit. Silakan ya.
Ishak, Alicia, Giovanni, Velove, Jeremy, sudah? Ya, bukan kamera. Ininya Giovanni, buka LMS, buka modul. Ya, Jeremy sudah, Alicia sudah. Ya, baik. Ya, Giovanni sudah. Ya, sebagian besar sudah. Jadi, nah sekarang coba dibuka modul, sudah dibuka ya. Jadi sekarang kita lanjut ya. Minggu lalu kita sudah sampai di latihan soal. Latihan soal tentang pidato. Ya, tentang tata cara berpidato, istilah-istilah dalam berpidato bahasa Bali, soal 1 sampai 10 di halaman 5, itu kita sudah bahas kan ya minggu lalu? Sudah kita bahas minggu lalu? Sudah ya? Belum, Miss. Halo? Belum? Iya, Miss. Belum. Belum. Yang lain sudah kita bahas belum? Untuk soal 1 sampai 10 minggu lalu? Belum, Miss. Belum, Belum dibahas, Miss, baru dikerjain. Oh, baru dikerjakan. Berarti ya. Baik, mohon maaf ya. Oh ya, karena minggu lalu di kelas ini belum semua ini LMS-nya ya untuk bahasa Bali ya. Iya, oke, baik. Itu sudah dikerjakan berarti ya? Sudah, baik. Kalau sudah, berarti sekarang kita langsung bahas ya. Inggih Indayang Wacen, Alicia. Silakan dijawab pertanyaan nomor 1 nak ya. Dibaca pertanyaannya, kemudian jawaban yang betul. Silakan. Tunggu, Miss, lagi nyari. Baik. Di modul dia halaman 3. Daging pikayunan sane kaweda rengsang sarang akeh mangda prasida karesepang saka kalaksanayang kawastanin Darmaswaka C. Darmaswaka daging pikayunan sane kaweda rengsang sareng akeh. Jadi hasil pemikiran yang disampaikan kepada orang banyak mangda presida karesepang supaya bisa dipahami dan kemudian dilaksanakan. Disebut dengan istilah apa? Itu pengertian dari apa? Pengertian dari pidarte. Ya, Jonathan Senjaya, kenapa? Mau jawab tadi. Oh, mau jawab. Ya, jawabannya apa, Nak? Pidarte. Nggih, patut ya. Betul ya, pidarte. Ya, jadi anak-anak yang lain silahkan dituliskan jawaban yang betul, langsung diedit di modulnya, silahkan diisi jawaban yang betul. Ya, nomor 1 jawabannya D. Kalau mau ditulis tangan juga silahkan. Ya, lantur nomor 2. Giovanni, nomor 2, silakan. Giovanni, bisa didengar suaranya, Miss? Baik, Giovanni tidak ada tanggapan. Brandon, Jeremy. Halo Jeremy, sudah tergabung ya? Ya. Ya, pertanyaan yang nomor 2, Nak, silakan. Bebaosan Bali alusane kawedar pinake baos panyanggara sangsane ngerawin ring acara pakreman kawastanin B. Dharma Wacana. Ada yang lain yang mau menjawab? Ya, Alicia. Atur piuning James. Atur piuning. Belum. Bebaosan Bali alus. Elijah. Amis. Ya. Sembrang. Nggih,
patut. Jawaban yang betul itu yang A ya, sembrame wecana. Jadi dilihat di situ kata kuncinya baos penyangre, kata pengantar, kata sambutan. Ya, nomor 2 jawabannya A. 3 Widya Ayu, silakan. Muedar daging pikayunan inti ajahan agama saha ketekepin tatu-tatu agama manut cakepan sane pasti ke kawastanin B. Madharma Wacana. Nggih, patut. Nomor 3 B ya, Medharma Wacana. Jadi kata kuncinya di situ inek ajahan agama. Jadi berpidato tentang ajaran-ajaran agama, berkhotbah, Medharma Wacana. 3B, 4 Gifford. Gifford tidak ada. Velove. Velove, silakan. Paindikang semite raras utawi basa tubuh pamidata sane anut rikalan malomba pidata kawastanin wiraga. Nggih, 4B. Wiraga, bahasa tubuh, gestur, gerak tubuh. Sampun nomor 5. Ishak Immanuel. Nomor 5 silakan. Halo Ishak, bisa didengar suaranya Miss? Ishak tidak ada. Tiffany. Ya, Miss. Ya, nomor 5 nak, silakan. Ya. Indik tata suara sanem maiketan ring vokal sinutasi intonasi sane anut ring panggelan sangkara dikala lomba pidato kawastanin wirama. Nggih, nomor 5 wirame D. Ya, jadi yang berkaitan dengan vokal intonasi itu disebut dengan istilah wirame D, 5D. 6. Jessie. Jessie, silakan nomor 6. Panureksan indik suara vokal, kapatutan ucapan lafal, kosabase, miwah angga ungguh basa Bali, masuk panureksan C bahasa. Bahasa. Nggih. Ya, jadi penilaian tentang vokal, lafal, dan kosakata itu termasuk ke dalam penilaian bahasa. 6C. 6C bahasa ya. Lantur Stefani Victoria, silakan. Nomor 7. Iya. Pembahasan manggala karyasane Muedar indik dudonan karyasane kalaksanayang kawastanin C. Atur piuning. Nggih. 7C, atur piuning ya. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki acara tentang susunan acara, upacara adat ini terutama, itu disebut dengan istilah C, atur piuning ya. 8. Jonathan. 8 silakan. Jonathan.
Halo Jonathan, bisa didengar suaranya Miss? Ya. Ya, nomor 8 Nak, silakan. Babasan calon bupati ngabdian kepiolasan dukungan suara ring Karma Banjar utawi desa Kawastanin Darmatula. Darmatula, bukan. Darmatula itu publik bagan, diskusi. Nomor 8 ada yang tahu jawabannya apa? Delapan jawabannya B. Dharma Suwake. 8B ya, Dharma Suwake. Silakan anak-anak yang lain sekali lagi langsung diisi ya jawaban yang betul. Langsung diisi, kalau masih salah diperbaiki langsung dengan jawaban yang betul ya. Lantur nomor sie, nomor 9. Shalomita. Silakan. Anake sane ngewedar pidarta utawi ngamiletin lomba mapidarta kawastanin C. Nggih. Anaknya sane ngewedar, orang yang berpidato atau mengikuti lomba pidato itu disebut dengan istilah C, pamidarte. Ya. 9C, pamidarte. Nggih, lantur nomor dase, nomor 10, Joshua. Joshua nomor 10 silakan. Sakit, Miss. Oh iya maaf. Ya, maaf. Rafaela, silakan nomor 10. Anake sane lulusan ring sini wah ring radio pinaka narasumber ring bahasa Bali kabaos A. Kan ya, Ugrawakia itu MC, pengantar acara. Nomor 10 jawabannya D, Narewakil. Narewakil D. Ya, Miss bacakan sekali lagi jawaban yang betul ya. Silakan anak-anak cocokkan di modul masing-masing. Jadi nanti ini supaya ada bahan untuk persiapan penilaian-penilaian ya, baik itu ulangan harian, PTS maupun PAS. Sudah ya. Nomor 1 D, Pidarte. 2A, Sembrama Wacana. 3B, Medharma Wacana. 4B, Wiraga. 5D, Wirama. 6C, Bahasa. 7C, Atur Piuning. 8B, Dharma Suwake. 9C, Pamidarte. 10D, Narewakil. Sudah anak-anak? Sudah semua mengisi dengan jawaban yang betul? Sudah semua mengisi dengan jawaban yang betul? Ya, baik. Baik, kalau sudah, sekarang kita lanjut di halaman berikutnya. Belajar membaca teks pidato bahasa Bali. Ya, berlatih membaca teks pidato bahasa Bali agar dari segi intonasi, kemudian pelafalan, ejaan, gitu. Nah, di modul halaman 5, itu wenten imbe teks pidarte, contoh teks pidato yang berjudul Wanti Warse Sekolahan. Jadi peringatan hari ulang tahun sekolah. Ya, jadi pidato ini dibawakan oleh salah satu perwakilan siswa. Ya. Sudah, nah sekarang Miss beri waktu 5 menit untuk anak-anak membaca dalam hati, baca dulu sekilas, ya nanti kita baca bersama-sama. Ya, silakan. Coba dibaca dulu dalam hati ya.
Tunggu sebentar. Jadi sesuai materi yang sudah kita pelajari, jadi yang di pertama itu ada ini, ya, salam pengastuti atau salam pembuka. Kemudian wenten salam sapaan. Paragraf pertama niki kawastanin mangayu bagia ring ide Sang Hyang Widiwasa atau ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Ya, pangayub niki Om Swastiastu, kaping singgih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak KTU, Bapak Kepala Tata Usaha dan staf Tata Usaha yang saya hormati, dan para siswa yang saya cintai. Sane tresna sihin titiang. Tuh. Pangayu bagia katuring ide Sang Hyang Widiwasa, jadi rasa syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Santukan sangkaning paswecan ide karena berkat rahmat beliau, mawinan sareng sami kena rahajeng kita semua dalam keadaan sehat, selamat seperti sekarang. Ringgalahe sane becik puniki, di kesempatan yang baik ini, titiang jagi ngangganin siswane. Saya akan mewakili para siswa semua, ya, menyampaikan beberapa hal tentang menyambut hari ulang tahun sekolah. Itu maksudnya. Makin lantur yang paragraf niki sampun ke baos daging pidarte. Sudah disebut dengan isi pidato. Indah yang makin wacen putus satwika. Durus. Iya, Miss. Ya, lanjut dibaca putus satwika. Yang di paragraf? Yang di screen ini. Paragraf 2 jadinya ya, yang di screen. Oh, yang di screen, bentar. Ide dane iya. sami inde asupanapi, bentar. Ide dane sarang sami inde asapunapi pabuatan aji kaweruhane ring urip I manusa. Wenten munggah ring hukum ginantine kadipuniki. Kaweruhane Tunggu. Belum. Bukan yang itu. Masih di atas ini. Paragraf 2. Yang ide dane sane wangyang titiang. Iya. Ide dane sane wangyang titiang matepatan ring wanti warse sekolah duene. Titiang ngiring semeton sami mincapang angge nenten pisan dados mayus. Saha nenten iwang bergaul mangde nenten kantos keni kacanduan inuman miras miwah narkoba. Lantur. Riantuk irage wenten ring kauripan brahmacarya patut jematang majalah. Melajah gumanti praside mincapang aji kaweruhan sajabe punike status sayage nguantu pakaryan irerame mangde dane. State moli gawe ngruruh pangupajiwa. Sampun. Suksema satwika. Ya, jadi di paragraf yang kedua ya. Ingat ya, sambil mendengarkan penjelasan dari Miss, anak-anak sambil juga menuliskan kata-kata yang perlu diartikan dalam bahasa Indonesia. Ya, ide dane sanewangi yang titiang, jadi hadirin yang saya hormati, matepatan ring wanti warsa sekolah druene, jadi bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun sekolah kita, titiang ngiring semeton sami nincapang angge. Saya mengajak ya teman-teman semua untuk meningkatkan potensi diri. Nenten pisan dados mayus. Jangan sekali-kali ya bermalas-malasan. Mayus nike malas ya. Saha nenten iwang bergaul. Jangan salah pergaulan. Mangda nenten kantos supaya ya tidak sampai
nenten kantos geni, jangan sampai terkena ya atau kecanduan minuman keras dan narkoba. Itu. Riantuk iraga wenten ring kauripan brahmacarya ya, karena kita sedang berada dalam masa belajar ya, kauripan brahmacarya itu masa-masa menuntut ilmu, masa-masa belajar, artinya patut jemetang belajar. Jadi wajib rajin belajar. Gumanti presiden nincapang aji kaweruhan. Ya, supaya bisa meningkatkan ilmu pengetahuan. Aji kaweruhan ke ilmu pengetahuan. Ya. Lantur sejabe punika selain itu setate sayaga ngewantu pekaryan irerame. Jadi selalu siaga, selalu siap membantu pekerjaan orang tua. Mangde dane setate moleh gawe ngeruruh pangupa jiwa. Semoga atau supaya kita semua ya mendapatkan restu dalam nanti mencari pekerjaan. Ngeruruh pangupa jiwa itu artinya mencari pekerjaan. Itu lantur. Sana mangkin wacen malih. Karen, silakan. Halo Karen, bisa didengar suaranya Miss? Ya, Miss. Ya, silakan Karen dibaca. Ide dane sarang sami ini ya. Dari sarang sami ini asapunapi pabuatan aji kawarane ring urip ing manusa banten monggaring pupuh kinantina kadi puniki kawaruhane kewir senjata ne dadi prabotang sapi kanggen ngrungguh bertesaunan cenike urip tegasipun ageng pisan kawigunan paruhane ing kahuripan imanusa kawaruhan sane dados anggen sarana ngruruh pangupajiwa salami raga urip ring jagate. Sampun. Suk semua Karen. Ya, dilanjutkan ya. Ide dane sareng sami, hadirin semua yang saya hormati. Inek asapunapi pabuatan aji kaweruhane ring urip imanuse. Ya, jadi terkait dengan kegunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia, itu maksudnya wenten munggah ring pupuh ginantine kadi puniki. Jadi tercantum dalam lagu atau pupuh ginanti seperti berikut. Kawuruhane luwer senjata. Ya, pengetahuan tersebut sebagai senjata. Nedadi prabotang sai yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keangen ngeruruh merte saenun ceninge urip. Digunakan mencari pekerjaan selama kita hidup di dunia. Tuh. Lantur, tegesipun maknanya. Maknanya ageng pisan kawigunan pangweruhane. Jadi besar sekali manfaat ilmu pengetahuan tersebut ring kauripan imanuse dalam kehidupan manusia. Kawuruhan sane dados angin serane ngruruh pangupajiwa. Jadi ilmu pengetahuanlah yang dipakai sarana untuk mencari pekerjaan. Selami iraga urip ring jagate, selama kita hidup di dunia. Lantur wacen. Lingga prasasti, silakan dibaca, dilanjutkan nak. Yang antuk punika ini ya, Miss ya? Antuk punika para siswane patut eling
ring swadarmaning sisia. Mangda jemet malajah manut sloka taki-takining sawaka guna widya, utawi masa muda masa belajar. Yening sampun sarang sami jemet melajah jantan pacing dados anak wikan, yening sampun wikan jemetang mauruk mulati kawegedan gumanti tegep anggen bekel mulati kahuripan sukarta sante. Majang ring Bapak Ibu guru titiang mapinunas mangda nenten surut-surut miscayang aji pangweruhan ring para siswane prasida manados jatma pawangunan sani sadu dharma saha setata bakti ring ida Sang Hyang Widiwasa. Nggih, suksema. Ya. Jadi dilanjutkan ya, antuk punike, untuk itu para siswane patut eling ring swadarmaning sisya. Jadi para siswa itu sudah wajib ingat apa saja kewajiban sebagai seorang siswa. Ya, apa saja kewajiban seorang siswa? Mangda jemet melajah. Ya, supaya rajin belajar. Manut sloka seperti slogan ya, taki-takining sewaka guna widya, atau dalam bahasa Indonesia itu masa muda, masa belajar. Yening sampun sarang sami jemet belajar, ya, jika semua sudah rajin belajar, janten pacang, ya, bukan pacing. Jadi di sini maaf, ini salah ketik ya. Jantan pacang pasti akan menjadi anak wikan, anak pintar, cerdas. Yening sampun wikan jika sudah pintar, cerdas, ya, jemetang mauro. Jadi terus rajin berlatih, ngulati kewagedan gumanti tegap, angin bekel ngulati kauripan sukerte santih. Ya, jadi setelah pintar, setelah cerdas, ya, jangan lupa terus melatih diri, ya, terus melatih diri agar bisa menapaki kehidupan yang aman, damai, tentram, bahagia. Itu maksudnya ya. Kauripan sukerte santih itu. Damai sejahtera. Tuh. Nah, lantur. Majeng ring Bapak Ibu Guru ya, untuk Bapak Ibu Guru titiang mapinunas, saya berharap mangda nenten surut-surut ya. Jangan henti-hentinya micayang aji pangweruhan. Ya, memberikan ilmu, mengajari ilmu pengetahuan kepada para siswa. Siswane presida manados jatme pawangunan sane sadu dharma. Ya. Jadi jangan henti-hentinya untuk selalu mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para siswa agar kelak menjadi manusia yang berguna. Tahu akan kewajiban diri, saha setata bakti ring ide Sang Hyang Widiwasa, dan juga berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Lantur Wacen Elijah, silakan. Ya, silakan dibaca nak. Ringgalahe sane becik puniki titiang matur suksma mantuk ring Bapak Ibu Guru sane sampun mebukti rame ing gawe sepi ing pamrih sayu akti pinake pahlawan tanpa tanda jasa. Mugi-mugi ide yang widi wase asung lungrahe nguales yase kertin Bapak Ibu mawinan saya nincap kawibawan sekolah druwe. Majeng ring para siswane mangda susruse nginutin tuduh Bapak Ibu Guru. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, miwah para semeton sareng sami kadi asapunika titiang prasida matur mugi-mugi jawenten pikenohipun menawi
tawenten atur titiang sane iwang. Titiang nunas agung pangampura inggih puputan titiang antuk Paramesanti. Om Santi 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 Om. Nggih, semua Elija. Entos temun ya. Ya, baik, terima kasih Elija. Nggih, lantur nggih, renggalahe sane becik puniki. Jadi pada kesempatan yang baik ini, titiang matur sukseme. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih mantuk ring Bapak Ibu Guru, untuk Bapak Ibu Guru, sane sampun mabukti yang sudah terbukti. Rame ing gawe sepi ing pamrih. Ya, jadi yang telah terbukti bekerja keras, tidak henti-hentinya dan tanpa pamrih. Rame ing gawe, bekerja dengan tulus ikhlas, sepi ing pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Itu maksudnya ya. Maka dari itu sering disebut dengan istilah guru itu sayuwakti pinake pahlawan tanpa tanda jasa. Mogi-mogi ide yang widiwasa, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa asung lugrahe. Ya, mengalir berkat beliau, mengalir berkat Tuhan, membalas semua kebaikan Bapak Ibu. Ya, saya nincap dan berhasil meningkatkan kualitas sekolah kita. Majeng ring para siswane dan untuk para siswa supaya taat patuh mengikuti semua perintah-perintah, nasihat-nasihat Bapak Ibu guru. Itu maksudnya. Ya. Jadi sampai di paragraf ringgalahe, ya, sampai di paragraf ini termasuk daging pidarte, termasuk isi dari pidato. Nah, paragraf yang terakhir ini sampun ke baos niki sampun ke baos pemuput pidarte. Ya, jadi sudah termasuk struktur penutup. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan para siswa lainnya, ya, kadi asapunika titiang presida matur. Jadi hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mogi-mogi jewenten pikenohipun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pikenohipun itu manfaat, kegunaan. Ya. Menawite wenten atur titiang sane iwang. Mungkin bila ada perkataan hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan, ada kesalahan, titiang nunas agung pangampura. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pangampura, mohon maaf. Ya. Hingga puputang titiang untuk para mesanti. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Ya. Jadi di dalam penutup itu ada ucapan terima kasih kepada pemirsa yang telah mendengarkan dan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terakhir ditutup dengan salam penutup. Itu ya, kurang lebih bisa dipahami isi dari pidato tadi tentang peringatan hari ulang tahun sekolah. Bisa ya? Ya, baik kalau sudah. Nah, sekarang lanjut yang bagian B di halaman 7. Oke, coba Indah yang Cinga ring halaman 7. Silakan anak-anak lihat di halaman 7. Di situ ada latihan soal nyawes pitaken. Ya, sekarang silakan anak-anak jawab pertanyaan tersebut dari nomor 1 sampai 10. Boleh langsung dikerjakan di Word-nya, diketik di Word-nya silakan. Atau anak-anak ingin menulis tangan, tulis tangan di buku latihan juga silakan. Ya, dijawab menggunakan jawaban lengkap berbahasa Bali. Ya, contoh nomor 1. Inek napi saneka wedaring pidarte badur. Saneka wedaring pidarte badur. Inggih punika inek
bla 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 bla. Silakan. Ya, paham anak-anak instruksinya? Jelas instruksinya? Jelas instruksinya? Kalau jelas, tolong tanda oke. Yang lain? Ya, baik. Kalau sudah, coba sekarang dikerjakan, nanti langsung kita pembahasan. Ya, ya, silakan mulai dikerjakan.